Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal fisika, khususnya untuk topik tentang matter and atoms guys. So please as usual, kalian boleh download soal untuk worksheet kali ini di kolom di link di deskripsi di bawah, yang sudah saya taruh linknya guys ya. Dan make sure kalian tonton video ini sampai selesai untuk melihat bagaimana jawaban dan pembahasannya. Kita akan lihat dari soal latihan yang pertama ini guys ya. Jadi ini terdiri dari beberapa part ya. Ada multiple choice dan juga ada short answer dan ada structure questions or essay. Kita lihat. Number one, you can move easier in a gas than in water because, nah ini pilihan gandanya ya, A, B, C, or D. Nah ini jawabannya adalah yang betul karena yang C. The particle in gas have almost no forces of attractions between them. Kalau digambar, gas itu dia paling jauh sendiri ya, distance between molecules very far away. Ya, ini gas kalau dibanding dengan liquid, liquid itu masih agak dekat ya, kurang lebih seperti ini. Kalau solid itu lebih rigid lagi, lebih kaku ya dan sangat dekat. Ini yang solid ya guys ya. So this is solid, ini gas, ya ini liquid. Oke, ini jawaban untuk yang nomor satunya. Kita lanjut ke nomor 2. Which diagram is a gas? Nah, sudah saya jawab sebenarnya di nomor 1 ya. Yang merupakan gas itu jawabannya yang B ya. Yang B itu kurang lebih yang ini. Kalau kamu perhatikan mana yang solid? Nah, ini solid, guys. Ini yang A ini solid. Sedangkan untuk yang ini liquid ya. Jadi sifat-sifatnya ini, jadi yang ini gasnya. Nah, sifat-sifatnya beberapa kalian harus tahu ya, properties masing-masing dari solid, gas, dan liquid. Nah, kamu bisa perhatikan, kenapa yang di atas ini solid? Ini karena because the substance doesn't fulfill the container. Ya, kita coba tulis ya. Because the substance doesn't fulfill container ya, container atau glass beaker-nya seperti itu. Doesn't fulfill. Bagaimana dengan yang gas? Ya, kamu bisa lihat ini sebenarnya fulfill the container. Ya, fulfill the container, tapi distance-nya very far away. Distance between particle very far. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau yang liquid ini, ya dia fulfill container, ya untuk distance between partikelnya, ya a bit closer lah dibanding gas ya. Closer. Kurang lebih seperti itu jawaban untuk nomor 2. Ya. Kita lanjut ke pembahasan di nomor yang ketiga. Oke, atom is, nah ini ada sebuah gambar ya, diagramnya. Atom itu adalah the smallest components of an element. Ya, tapi sebenarnya teori ini ya sebenarnya bisa diperbaharui ya, karena di dalam atom itu tersendiri ada, kita tahu nanti di fisika kuantum itu akan banyak sekali penyusun-penyusunnya. Ya, tapi untuk level SMP rasanya ya bisa disepakati ya jawabannya adalah yang B ya guys ya. Kita lanjut ke bagian nomor 4. Below is Niels Bohr atomic model. What is the name of the part shown by letter C? Nah, kamu bisa lihat letter C itu yang warna merah. Jadi saya akan tulis aja satu-satu ya. A, B, C, D, E-nya guys ya. A itu dia posisinya yang paling luar, yaitu elektron. Ya. Elektron itu dia bisa pindah-pindah ya, loncat-loncat. Kalau yang B itu positif berarti dia yang ini proton. Lalu yang C ini yang tidak ada lambang, berarti dia netral, neutron. Kalau yang D ini disebut orbital elektron. Ya, di mana tempat elektron akan melintas seperti itu. Jadi jawaban untuk yang nomor 4 ini jawabannya adalah neutron, guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 4. Lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Which part of the atom is free to move around? Nah, ini tadi yang saya cerita, guys. Free to move around itu dia yang jawabannya adalah yang elektron. Ya, jadi jawabannya yang elektron itu yang paling luar.
Ya, kalian bisa menganalogi ya, karena dia paling luar, dia bisa berinteraksi dengan mudah dengan substance lainnya. Kalau yang di dalam itu lebih sulit. Ya, kurang lebih seperti itu analisanya. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 6. An atom has 20 protons, 20 neutrons, and 18 electrons. Ya. This atom is, nah kamu lihat, ini jawabannya bisa positif, bisa negatif, atau netral. Ya, saya kasih tahu, neutral atom itu di mana kondisinya jumlah proton harus sama dengan jumlah elektronnya. Jika jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektron, so it will become positively charged. Jadi karena ini protonnya ada 20, elektronnya 18, berarti termasuk yang positively charged. Ya, kebalikannya nanti kalau jumlah protonnya lebih sedikit dibanding jumlah elektron, nah ini dia berarti negatively charged. Seperti demikian ya. Lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 7. Proton bla bla bla. Nah, what is the correct symbol for this atom ya? Jadi kamu kan tadi sudah tahu ya, netral itu kalau posisinya dia proton dan elektronnya sama. Ini kelihatannya tidak sama, berarti dia positively charged. Nah, positif berapa ini? Jadi untuk menghitung apa nih ya? Positifnya ada berapa? Charge-nya ya. Itu sebenarnya tinggal dikurangin aja. 14 kurang 10. Jadi 4 ya, plus 4. Nah, formatnya penulisannya itu adalah sebagai berikut ya. Ini misalkan ya, sorry ya. X, tapi ini banyak beberapa versi guys. Jadi ada yang menulis ini mass number, yang ini menulis atomic number, seperti itu. Nah, di mana rumus untuk mass number itu adalah proton plus neutron. Sedangkan atomic itu hanya protonnya saja. Nah, kemudian di sini ya bagian kanan atas ini biasanya ditulis charge-nya. Saya kasih contoh ya untuk kasus seperti ini. Ini misalkan Si ya, ini contohnya Si. Atomiknya itu yang di bawah nomornya itu sesuai dengan protonnya yaitu 14. Nah, mass-nya itu proton tambah neutron. Yaitu 14 tambah 14 ya. Jadi 28. Nah, charge-nya itu yang ini tadi kamu sudah hitung. Charge itu yang proton kurang elektron. Jadi ini jawabannya adalah plus 4. Ya, kurang lebih seperti ini cara penulisannya. Ada nggak ya? Oke, kelihatannya ada ya yang bagian C. Ini adalah jawabannya. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 7, dan kita lanjut untuk membahas soal di nomor 8. Nomor 8 ini adalah tentang periodic table ya. Kalian bisa pause video ini untuk sambil baca dulu soalnya, dan kita lihat ya guys ya. Can you identify the period and the group of element below based on its electron configurations? Jadi gambar ini nih yang kayak bulat-bulat banyak lingkaran-lingkaran itu disebut electron configurations. Nah, kamu bisa perhatikan ya. Nah, the horizontal rows ini periods, the vertical columns itu groups. Nah, kamu perhatikan kata kunci di ceritanya ini ya. Dia bilang, element in the same group in the periodic table have the same number of electrons in their outer shell orbital. Nah, ini dia. Jadi, ini saya kasih highlight dulu. The number of electron in outer shell is the same as group F numbers ya, bla bla. Nah, jadi kita lihat numbers of shell-nya ada berapa? Ya. Jadi numbers of orbital ada berapa guys? Atau shell-nya ya ada 5 guys ya. Nah, kalau kamu coba hitung, gimana cara ngitungnya? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini maksudnya periodnya 5. Kemudian numbers of electron in outer shell. Ada berapa? Outer shell itu berarti cuma ada, kamu bisa perhatikan cuma ada yang ini dan ada ini. Jadi cuma ada 2. Artinya di grup 2. Nah, jadi kalian bisa perhatikan jawabannya ada ya guys ya. Jawabannya ini. Period 5 dan grup 2. Tapi kalau ditanya apa ininya, apa substance-nya, berarti period 5 kamu baca ini dan grup 2. Kamu baca ini ya. Berarti jawabannya ini adalah SR guys ya. Kalau ditanya apa substance-nya, berarti jawabannya SR.
Ya, ini jawabannya adalah SR. Oke, demikian jawaban untuk yang nomor 8, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih mirip-mirip ya. Can you identify the elements in the configurations? Element configurations. Ini sama ya. Jadi, kita lihat pertama-tama number of shell-nya. Numbers of shell-nya atau orbital-nya itu ternyata ada 4 ya. Berarti kalau ada 4, artinya ini period-nya itu 4 ya guys ya. 1, 2, 3, 4. Kalau elektron in outer shell. Nah, ini hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4, berarti dia di grup 4. Jadi 4 dan 4. Nah, kamu bisa perhatikan 4 dan 4 itu jatuhnya di mana? Ini grup dan ini di sini. Berarti jawabannya adalah GE. Ya, GE itu nama singkatannya ya. Kalau nggak salah germanium, tapi saya agak lupa ya. Kok please tolong dikoreksi kalau salah ya. Tapi intinya GE jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 10. Which one represents molecules? Nah, di sini kamu harus bisa perhatikan. Molecules itu terdiri dari uh, 2, guys ya. Tapi saya mau jelaskan seperti ini. Nomor 5 dan 6 kita sebut itu adalah atom. Sedangkan untuk molekul itu sisanya. Ya. Jadi jawaban untuk nomor 10 ini adalah jelas yang ini. Ini adalah molecules. Tapi molecules itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama molecules of element dan yang berikutnya molecules of compound. Nah, ini yang elemen itu yang sama. Berarti nomor 2 dan 3 itu yang disebut molecules of element. Sedangkan untuk nomor 1, 4, dan 7 kita sebut molecules of compound. Kadang-kadang compound saja. Jadi kalau kamu ngebaca di textbook ada terms of compound itu mengacu yang kayak nomor 1, nomor 4, dan nomor 7. Ya, lebih dari 1 dan lebih dari 1 jenis gitu. Kalau molecules of element 1 jenis tapi jumlahnya lebih dari 1. Sedangkan kalau atom ya cuma 1. Ya. Oke. Jadi untuk nomor 10 ini ya bisa menjawab ini ya. Ya. Jadi penjelasan di nomor 10 itu sudah menjawab nomor 11 sebetulnya. There are two kinds of molecules, molecules of elements and molecules of compound ya. Kamu bisa baca di sini. Kalau tanya yang mana yang compound, berarti yang tadi yang saya jelaskan ya, 1, 4, dan 7 saja. Karena yang nomor 2 dan 3 molecules of element seperti itu. Ya. Jadi sudah menjawab ya bahasannya ya. Lanjut ke soal berikutnya biar agak cepat kontennya. Nomor 12. Isotopes are atoms that have same atomic numbers but have different mass. Which one is not an example of isotope seperti itu. Nah, di sini kamu harus bisa menganalisa. Jadi, jenis isotop itu kan dia bilang same atomic number ya. Misalkan dia begini. Same atomic number, contohnya ini 10 atomiknya ya. Kemudian atasnya ini beda, 12, ini 14 kayak begini. Ya. Jadi anggaplah ini misalkan XX gitu ya. Ini disebut isotopes seperti itu. Ya, ini isotopes karena atomic number-nya sama tapi mass number-nya itu berbeda. Nah, berarti yang membedakan di sini adalah neutronnya guys ya. Oke, kalau kamu perhatikan oke, neutronnya itu bakal berbeda guys ya. Di sini different number of protons. Iya, oke. Untuk soal nomor 12 ini, oke, ini netral ya. Ini kan netral, 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 18 tambah 18. Sorry. Oke, untuk yang ini, ya ini mau nggak mau hitung satu-satu sih ya. Contohnya gini, ini kan, ini soalnya apa? Different mass number ya, berarti ini salah, ini nggak mungkin ya. Salah nih ya. Karena mass number-nya itu, sini adalah 40, mass number proton tambah neutron ya, tadi 40, ini juga 40. Nah, kemungkinan yang ini guys, ini jawabannya ya, karena ini mass number-nya berbeda. Ya, kalau bagian bawah ini mass number sama gak nih? Ini harus dihitung sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kelihatannya sama ya. Kalau bagian atas, oke, ini juga kelihatannya. Oke.
Not example of isotopes ya. Iya, sorry. Oke. Maaf, salah. Jadi ini jawabannya guys, karena ini kan bukan isotop memang ya. Jadi jawabannya yang betul itu adalah nomor 12. Saya tidak teliti ya, karena ini which one is not the example ya. Is not isotop. Karena isotop itu mass different, mass-nya harus berbeda. Ini kan sama semua 40. Oke, kita lanjut. Nah, di soal berikutnya ini ada cerita paragraf yang kalian bisa baca sendiri, pause ya video ini, atau kalian baca dari worksheet kalian. Intinya di sini dikasih tahu bagaimana sejarah pengukuran power of hydrogen atau yang dikenal dengan pH meter. Nah, di sini kamu diminta menentukan apa patokannya, ukurannya dengan menggunakan red and blue litmus ya untuk substance yang acid, neutral, and base. Di sini jawaban yang betul adalah yang delta yang paling akhir ya. Kalian bisa baca keterangannya di sini. Intinya kalau netral, red litmus dan blue litmus still pada warna ya masing-masing ya nggak berubah. pH levelnya itu 7, ya contohnya pure water dan mineral water. Tapi kalau acid itu semua warna berubah menjadi merah dan base semua warna berubah jadi biru guys. Kurang lebih kayak gitu cara ngafalinnya. Ini berubah jadi red, nanti yang satu lagi dia berubah jadi blue. Ya, kalau yang satu lagi still blue, yang satu lagi still red. Ini jawaban untuk yang nomor ke-13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini adalah tentang perubahan. Nah, ini menunjukkan perubahan apa nih? Ini kalau kamu lihat adalah coklat yang meleleh. Berarti coklatnya itu tetap coklat, tapi dia bentuknya yang dari solid jadi liquid. Ini adalah proses melting. Jadi tidak ada perubahan kimia di sini ya. There is no such chemical change. Jadi yang betul hanya physical change only. Ya, jadi jawaban yang betul adalah yang B, physical change. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Nah, 15 ini jadi kayak ada proses ya, digambarkan dalam bentuk kartun. Jadi kamu harus tahu, ini urutannya nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita lihat, ada campuran pasir dengan dust ini apa, debu lah ya. Sawdust itu ya, terus dimasukin ke dalam larutan air. Kemudian ditungguin, dan ternyata kepisah. Ya, bagian pasir ada di bawah, bagian dasnya ada di bagian atas, dia mengapung. Dan di sini, ya, there's a lot of methods to separate the mixture. What kind of mixture likely could be separated with the method above? Nah, jadi kira-kira mixture apa lagi yang bisa diseparate dengan cara seperti di atas? Ya, jawaban di sini adalah kalau menurut saya, ya, kalau salt dan sugar nggak bisa. Salt dan sugar itu tidak bisa, harus dipanasin. Ya, ini tidak bisa. Kalau wood chip dan plastic ball ini juga nggak bisa, because akan floating dua-duanya ya, will float karena density-nya lebih kecil. So yang betul di sini saya jawab yang ini ya guys ya, metal bead dan styrofoam bead ya, karena yang satu akan tenggelam, metal karena dia lebih berat, dan styrofoam dia lebih ringan, dia akan mengapung. It will end like this ya. Jadi ini ada styrofoamnya, styrofoam, ini ada metalnya. Kurang lebih kayak begini, guys. Kita lanjut jawabannya untuk di soal yang nomor ke-16. Nah, ini short answer, berarti kamu diminta untuk mencari atau menghitung pertanyaan yang ada di sini ya, guys ya. Jadi ini bromin, what is the atomic number? Atomic number itu jawabannya 35. Mass number itu yang 8 ya, 80 yang di atas ya. Kemudian untuk proton, protonnya itu sesuai yang di bawah 35. Nah, kalau neutron itu tinggal 80 kurang 35. Hasilnya di sini 45. Kalau elektron, nah kamu perhatikan, elektron itu dia adalah 35 dari si proton. Ini artinya ekses, kelebihan. Kelebihan satu elektron. Kalau Br-nya plus, artinya dia loss one elektron. Karena ini kelebihan elektronnya, yuk tambahin 1 malah. Ya, perhatikan ya. Jadi sekali lagi, kalau dia minus di sini simbolnya min 1, artinya dia ekses atau kelebihan 1 elektron, sehingga amount of elektronnya 35 tambahin 1. 35 dari patokan protonnya.
Kalau BR1 itu artinya dia sebetulnya plus, maksudnya loss, kehilangan satu buah elektron seperti itu. Malah nanti jadinya dikurangin ya kalau ditanya. Nah, kayak begini kira-kira contohnya. Kita lihat ke soal berikutnya di nomor yang ke-17. Complete the table below ya. Kamu perhatikan. Nah, di sini terjadi proses ya perubahan elektron ya, karena elektron itu bisa berpindah. Dari proses Na, number of protonnya, nah ini kamu bisa baca di sini. Na itu adanya di sini guys. Ya, semoga bisa kelihatan ya. Ini jawabannya, kamu bisa zoom ya. Atomic number itu yang bawah. Ya, untuk Na itu jawabannya adalah 11. Sedangkan untuk Al itu kamu harus cari. Al itu ada di sini. Ya, jadi 13. Karena yang satu plus, dan ini dua-duanya plus. Berarti ntar number of elektronnya dia kehilangan. Ingat ya, kalau dia plus, ini loss. Berarti harus dikurang elektronnya. 11 kurang 1, 13 kurang 3. Jadi jawabannya adalah sisanya masing-masing 10 elektron saja. Ini jawaban untuk yang nomor 17. Kita lanjut ke soal di nomor 18. Classify the mixture below into solutions, colloid, dan suspensions. Nah, ini memang hafalan guys, contoh-contohnya. Milk itu colloid ya, sedangkan untuk vinegar, cookies and cereal jelas suspension. Vinegar ini adalah solutions ya guys ya. Penjelasan mengenai solution, colloid, dan suspension, kalian boleh cek di konten saya yang lain ya guys ya. Jadi saya nggak akan terlalu lama ngebahasnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, inside a container, there is a mixture of alcohol, water, and sand. Choose separation technique could be used to separate this mixture. If it needs more than one technique, explain the process or the sequence. Explain with logical reasons. Jadi di sini yang pertama, kamu harus melakukan, ya, saya memilih cara pertama tekniknya adalah filtrations-nya. Filtrations. Nah, caranya di sini, separate the mixture using filtration paper. We will get the sand only. Jadi, kalau pakai filtration paper, pasirnya sudah ke saring. Pasti ya. Sisanya tinggal water dan alkoholnya saja. Oke. Nah, number two, the second process or the second technique is distillation. Distillation itu berarti memisahkan antara water dan alkohol, because alcohol and water they have different boiling temperature. Ya, separate the rest mixture, which is water and alcohol, using distillation method. It is because they have different boiling point. Alkohol itu, kalau kalian tahu ya, ini general knowledge ya, alkohol itu has 80 degree Celsius ya. Celsius, while water has 100 degree Celsius. Degree, oke, sorry ya, salah tulis ini. So it means nanti alcohol will boil first and the gas is cooled using cool water ya. Jadi kita bisa bilang ya, alcohol will boil first and its gas ya, karena boiling menjadi proses gas, is cool using cool water and it will condense into separate glass. Jadi now we have the mixture separated all of them. Kalau kamu perlu gambar, silakan digambar.
Filtration itu gambarnya ya kurang lebih kayak begini guys maksudnya. Ini ada glass beaker-nya. Jadi kita tuangin ya ini ya funnel-nya. Terus di sini ditaruh kertasnya ya, papernya. Nah kayak begini papernya. Kemudian ditaruh tuangin ininya, ya botolnya yang tadi berisi ini dituang ke sini. Nanti muncul sandnya di sini, pasirnya. Sisanya itu ada di sini, which is mixture ya antara alcohol and water. And the second step itu menggunakan teknik distillations. Distillations itu berarti, wah susah nih gambarnya. Saya gambar di bawah aja ya. Distillations itu, ya ini botol sisanya itu ditaruh ya, kayak begini. Ini ditutup, kurang lebih ya. Ini ada botol khusus, dia akan masukin ke sini. Nah, di botol, dalam botol ini tuh, nanti dialirin air, kurang lebih ya. Intinya seperti ini. Nah, ini nanti ada beakernya. Jadi nanti waktu 80 derajat, airnya tuh masih di sini. Nah, nanti alkoholnya itu sudah ada di sebelah sini. Seperti itu, karena alkohol memiliki titik boiling atau titik didih yang lebih rendah dibandingkan air ya. Jadi alkohol itu 80 derajat sudah mendidih, air itu harus 100 derajat. Ya guys ya. Oke guys, demikian konten pembahasan kali ini tentang metode dan atom. Silakan so far jika kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan good luck buat kalian semuanya. Bye-bye.